Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berliterasi digital dengan blogger, mendokumentasikan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita praktekkan, kemudian diunggah ke blog kita. Teman-teman semua, sahabat literasi, setelah kita itu melalui proses ya, dari awal membuat blog, kemudian menulis ataupun memposting artikel, membuat tutorial, kemudian membuat video dokumentasi yang kemudian kita unggah ke channel YouTube, kemudian digabungkan ke postingan blog kita. Ternyata memang benar gitu ya, postingan yang lengkap itu bisa menambah pengunjung blog kita lebih banyak gitu ya. Dan ternyata video yang sudah kita unggah ke YouTube dan digabungkan ke postingan blog kita, ternyata video kita itu juga mendapat view gitu ya, dilihat oleh pengunjung, sehingga blog dan channel YouTube yang kita buat untuk mendokumentasikan dalam keseharian ya, dalam pembelajaran, dapat dimonetisasi ke Google AdSense. Lengkap sudah gitu ya, blogger pemula dan YouTuber pemula. Teman-teman semua, ada perbedaan setelah blog dan YouTube kita itu dapat dimonetisasi Google AdSense. Dalam hal ini yaitu perbedaan langkah ya. Jadi ada perbedaan langkah setelah blog kita dimonetisasi dan channel kita dimonetisasi. Apa saja itu perbedaannya? Nah, kalau di blog setelah kemarin kita berhasil dimonetisasi dan dinyatakan diterima Google AdSense gitu ya, kita harus membuat kode ya, membuat unit iklan gitu ya, membuat unit iklan seperti di video sebelumnya ya. Terkait dengan cara membuat unit iklan bisa dilihat gitu ya. Ada iklan display, iklan dalam feed, iklan dalam artikel gitu ya, ataupun mesin telusur. Jadi unit iklan yang sudah kita buat ya, kalau di blog gitu ya, kita harus meletakkan kode unit iklan itu ke HTML blogger gitu ya. Itu kalau di blog. Nah, tetapi kalau di YouTube ya, setelah kita berhasil monetisasi channel kita ke YouTube, kita tanpa harus meletakkan ya, kode unit iklan. Nah, kita tinggal apa kalau di YouTube? Nah, kalau di YouTube kita tinggal mengaktifkan monetisasi tiap video yang ada, misalnya seperti ini ya, misalnya seperti ini. Nah, di sini kan contohnya ini ya, monetisasi aktif dan seterusnya ini ya, di bawah juga aktif. Nah, kalau di blog itu kan kita harus meletakkan ya kode HTML di halaman blogger, tetapi kalau di YouTube tidak ya, misalnya seperti ini, non aktif ya, seperti ini ya. Nah, untuk mengaktifkan ya, untuk menampilkan iklan di YouTube itu tinggal klik sini, klik, kemudian diaktifkan seperti ini ya, atau seperti ini caranya. Nah, seperti ini. Di sini ada edit, kemudian ada di sini ada detail ya, bukan edit, detail, ataupun kita pengen ngedit dari kontennya, dari keterangan, deskripsi, judul dan seterusnya. Kemudian di sini ada analitik, kemudian di sini ada komentar. Nah, di sini muncul monetisasi. Nah, tinggal klik aja monetisasi.
Nah, seperti ini tampilannya. Nah, jadi kalau di YouTube kita harus melakukan ini tiap video gitu ya, tetapi tidak mengcopy kode iklan. Cukup ini ya, cukup aktifkan, pilih yang ini ya, pilih yang ini, saya ulangi, ini monetisasi, kemudian aktif, kemudian selesai ya. Nah, disinilah kita tinggal memilih jenis ataupun model iklan ya. Di sini ada iklan display, tampilan seperti ini, iklan overlay ya. Nanti munculnya di sini, ada kontennya di sini di bawahnya. Kemudian ada kartu bersponsor, nah seperti ini. Kemudian di sini ada iklan video yang dapat dilewati ya. Kalau kita biasanya melihat di YouTube itu kan kita bisa mengklik lewati gitu ya. Kemudian di sini ada iklan video yang tidak dapat dilewati. Nah, di sini mengingat saya juga baru pertama kali ya, jadi belum tahu seberapa efektifkah ya dari iklan display yang ada ya. Nah, kemudian di sini kalau kita misalnya memilih yang ini, kalau informasinya sih iklan video yang dapat dilewati itu kebanyakan yang dipilih ini gitu ya. Tetapi ya itu tadi ada syarat ketentuannya ya, misalnya seperti ini, yaitu syaratnya kalau tidak salah durasinya harus di atas 8 menit kita bisa mengaktifkan ini. Atau lebih bagusnya lagi kalau di awal ada iklan, kemudian di tengah ada iklan, di akhir ada iklan, sesuai dengan pengaturan kita ya, usahakan videonya juga lebih panjang durasinya. Nah, misalnya di sini saya memilih yang iklan video dapat dilewati. Jika sudah, tinggal disimpan. Oke, tanda kalau iklannya sudah aktif, kita kembali ke konten di sini ya. Nah, di sini muncul monetisasi, kemudian tandanya mana tadi? Nah, ini ya tandanya aktif. Jadi kalau tandanya aktif seperti ini, berarti video sudah ada iklannya. Tapi kalau seperti ini belum, gitu ya. Nah, misalnya kita coba lagi ya, pilih ini, kemudian monetisasi, kemudian kita pilih monetisasi, kemudian aktif, selesai, kemudian pilih jenis iklannya. Nah ya, tadi 9 menit ya, misalnya saya pilih yang iklan video, nah seperti ini. Atau pilih yang iklan ini aja, tidak apa-apa ya, iklan video yang tidak dapat dilewati. Kemudian kita simpan. Oke, berhasil ya disimpan ya. Nah, tandanya sudah aktif. Untuk melihatnya, kembali ke konten, cek gitu ya, sudah aktif atau belum. Nah, ini ya sudah aktif ya. Nah, seperti ini. Kemudian bagi contoh, misalnya tadi kan display iklannya itu kan ada batasan gitu ya, ada yang harus di atas 8 menit ataupun 10 menit. Nah, ini kita coba yang ini, yang pendek aja ya, pendek. Coba monetisasi yang durasinya pendek. Nah, kemudian pilih monetisasi, aktifkan, selesai. Nah, ini buat eksperimen ya, didokumentasikan eksperimennya.
Nah, di sini ya, durasinya tadi kan cuma 0 sekian detik itu ya. Nah, misalnya saya pilih yang iklan video yang dapat dilewati. Nah, muncul peringatan ya. Di sini ada video hanya berdurasi lebih dari 8 menit yang valid untuk menayangkan iklan video diputar. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita pengen memilih iklan video yang dapat dilewati, buatlah video yang lebih dari 8 menit. Tuh. Coba kita ganti lagi. Pilih yang iklan video yang tidak dapat dilewati. Oh, ternyata sama gitu ya. Hanya video berdurasi lebih dari 8 menit ya yang valid untuk menayangkan iklan. Berarti kita milih apa? Coba kita pilih yang iklan overlay. Nah, ternyata bisa itu ya, tidak ada peringatan. Ataupun coba kita pilih yang kartu bersponsor. Ternyata juga tidak ada peringatan. Berarti apa? Berarti untuk durasinya kurang dari 8 menit ya, berarti kita memilih yang iklan overlay ataupun kartu bersponsor itu ya. Misalnya kartu bersponsor aja. Lalu kemudian kita simpan. Berhasil ya. Di sini ada aktif, sudah berhasil. Kita cek di kontennya, monetisasi sudah aktif atau belum. Nah, di sini aktif ya. Nah, jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya, perbedaan langkah setelah blog ataupun YouTube itu dimonetisasi dan dinyatakan diterima. Jadi apa perbedaannya? Yang jelas, kalau di blog kita juga harus mengcopy ya, membuat kode unit iklan, kemudian di copy letakkan di HTML, itu kalau blog. Tapi kalau di YouTube tidak perlu, cukup mengaktifkan ya monetisasi di tiap video ataupun tiap konten yang kita buat. Sebenarnya hampir sama gitu ya. Di blog juga mengcopy paste kode unit iklan, kalau di sini tiap video diaktifkan. Jadi itu teman-teman perbedaan langkah setelah diterima atau berhasil dimonetisasi baik blog ataupun YouTube ke Google AdSense. Jadi lengkap sudah itu ya dokumentasi kali ini dalam mendokumentasikan kegiatan harian ataupun di dalam pembelajaran berliterasi digital dengan blogger gitu ya. Sekarang berliterasi digital dengan blogger ataupun dengan YouTuber pemula. Atau namanya apa ya? Namanya blogtuber gitu ya untuk pembelajaran. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital dan sehat selalu.